Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pembahasan penggunaan ejaan bahasa Indonesia sesuai bidang ilmu bagian yang kedua. Pada pembahasan kali ini kita akan lebih banyak mengulas mengenai penulisan istilah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan serta menggunakan tanda baca. Pertemuan sebelumnya juga sudah di-share softfile Webi, softfile pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yang di dalamnya ada mengulas mengenai pemakaian tanda baca, penulisan kata, dan penulisan huruf yang merupakan bagian dari ejaan, beserta pemakaian dan contoh penulisannya. Nah, dalam ejaan itu sendiri ada pembahasan mengenai penulisan kata. Proses penyerapan kata-kata itu ada 3 macam. Proses yang pertama itu melalui proses adopsi atau pengambilan bentuk kata secara utuh. Proses yang kedua melalui proses adaptasi, yaitu penyesuaian bentuk kata. Dan proses yang ketiga yaitu melalui proses translasi atau proses penerjemahan ya. Nah, di lembaga kampus kita sendiri, kita ada mempelajari bahasa asing ya, 2 buah, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, dalam pembelajaran kedua bahasa asing itu, kita tidak bisa lepas dari proses translasi atau proses penerjemahan. Sebuah kata yang muncul itu bisa berasal dari proses adopsi. Adopsi ini berkaitan dengan penambahan unsur kata menjadi kosakata baru bahasa Indonesia. Kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau dianggap biasa pemakaiannya dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya pada contoh kata striker. Nah, kata striker ini diadopsi dari bahasa asing. Sebuah kata bisa muncul dari proses adaptasi. Adaptasi berkaitan dengan penyesuaian bentuk. Penyesuaian ini dilakukan dengan melihat unsur dasar pembentuknya, terutama secara fonemik, yaitu melihat unsur lafal dan fonem pembentuknya. Misalnya pada kata presiden, kata standar, dan kata solusi yang diambil dari bahasa Inggris atau bahasa asing, presiden, standard, dan solution. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi ini dilakukan pada tiap kata atau frase yang tidak dimiliki oleh bahasa kita, sehingga bentuk baru terjemahan itulah yang dipakai secara utuh. Penerjemahan dilakukan dengan kata per kata atau percakupan makna. Misalnya pada kata titik tolak, itu diambil dari kata starting point. Kemudian pada kata negara berkembang diambil dari kata developing country. Kemudian kata anggaran berimbang diambil dari kata balance budget. Nah, kata ini memiliki kata yang utuh dari bahasa asing ya, jadi tidak sama dengan proses adopsi dan proses adaptasi tadi. Selanjutnya kita beralih kepada penulisan istilah. Istilah merupakan kata atau frase yang dipakai sebagai nama atau lambang
dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Proses pemadanan istilah bahasa Indonesia ada dua jenis. Yang pertama itu proses penerjemahan, kemudian yang kedua itu proses penyerapan. Proses penerjemahan ada dua, yaitu yang pertama penerjemahan langsung, kemudian yang kedua penerjemahan dengan perekaan. Penerjemahan langsung ini merupakan istilah yang dibentuk lewat penerjemahan berdasarkan kesesuaian makna, tetapi bentuknya tidak sepadan. Misalnya pada kata supermarket yang artinya pasar swalayan, dan kata merger berarti gabungan usaha. Kemudian penerjemahan yang kedua yaitu penerjemahan dengan perekaan. Penerjemahan dengan cara perekaan ini menciptakan istilah baru seperti kata catering menjadi jasa boga, kemudian kata invention menjadi kata reka cipta. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses penyerapan. Proses penyerapan yang pertama diambil dari penyesuaian ejaan dan lafal. Misalnya pada kata sistem, kemudian pada kata kamera, dan kata mikrofon. Penyerapan yang kedua itu kita ambil dari penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal. Misalnya pada kata desain, kata file, science, dan kata fotokopi. Proses penyerapan yang ketiga yaitu penyerapan tanpa penyesuaian ejaan tetapi dengan penyesuaian lafal. Misalnya pada kata bias dan kata radar. Kemudian proses penyerapan yang keempat yaitu penyerapan istilah tanpa penyesuaian ejaan dan lafal dilakukan jika istilah itu juga dipakai secara luas dalam kosakata umum. Istilah itu tidak ditulis dengan huruf miring atau dicetak dengan huruf tegak. Misalnya pada kata golf, kata internet, kemudian kata lift, dan kata orbit. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah di-share softfile artikel sesuai bidang ilmu. Ada softfile sesuai bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, itu membahas mengenai musyawarah dalam perspektif Al-Quran, analisis tafsir Al-Maraghi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir. Kemudian artikel yang kedua ada artikel yang sesuai bidang manajemen pendidikan Islam, membahas kepemimpinan sekolah dalam situasi krisis COVID-19 di Indonesia. Kemudian artikel yang ketiga membahas bidang akuntansi syariah yang berjudul Analisis Pengaruh Kesehatan Keuangan Bank terhadap Kontribusi Sosial Bank Umum Syariah Indonesia. Nah, dalam ketiga artikel bidang keilmuan tersebut, kita sudah sama-sama melihat seperti apa penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, dan penulisan istilah. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.